Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Manchester City menghadapi Nottingham Forest. Ya, kita tahu Nottingham Forest adalah klub promosi dari Liga 2 Inggris, yaitu Championship, yang mana bersama dua tim lainnya mampu bermain di Liga Inggris di musim 2022-2023. Namun patut kita ketahui bahwa Nottingham Forest ini merupakan klub yang mana pada terdahulunya di musim 80-an, 1980-an mereka sangat dikdaya, bahkan memenangkan 2 gelar Liga Champion. Akan tetapi mereka lambat laun terpuruk dan masuk ke kasta kedua, dan sekarang mereka kembali lagi di musim 2022-2023 menghadapi Manchester City di kandang Manchester City. Tentunya hal yang sulit, tapi membuat para semangat pemain dari Nottingham Forest. Untuk Manchester City sendiri, tentunya ini menjadi sebuah laga menjaga asa memuncak klasemen, bahwa Manchester City harus memenangkan laga agar bisa terus menempel Arsenal, karena kita tahu Arsenal menyapu bersih semua pertandingan tanpa ada kekalahan maupun hasil imbang. Maka dari itu City perlu adanya kemenangan untuk menjaga asa di puncak klasemen. Ya, kalau kita melihat Manchester City dan Nottingham Forest, kita tentu harus melihat detail komposisi starting line up yang diturunkan oleh Pep Guardiola. Biasanya Pep Guardiola menerapkan posisi 4-3-3 atau bisa menjadi kombinasi 3-5-2 atau 3-4-3, tapi paling banyak adalah 4-3-3, di mana gaya bermain ini memungkinkan untuk tim dari Manchester City bermain dengan total football atau tiki taka pada musim ini. Tapi yang di pekan kelima mereka mengandalkan 4-4-2 klasik. Iya, 4-4-2 klasik, di mana menurunkan 2 striker, di mana satu striker menjadi striker bayangan atau second striker. Nah, kalau kita melihat 4-4-2 klasik, kita mengingat di musim 2011-2012, di mana prem-premnya Sergio Aguero, Edin Dzeko di situ, David Silva, Samir Nasri. Saya melihat komposisi di game week kelima ini sama seperti komposisi di musim 2011-2012. Hampir mirip secara komposisi pemain starting line up, akan tetapi gaya bermain berbeda. Kalau misalnya 2011 lebih mengandalkan long ball dan sayap mereka turun ke tengah, namun di sini lebih mengandalkan passing atau full possession dengan striker yang memanfaatkan ruang dan second striker yang mencari ruang. Nah, di babak pertama tentunya sangat-sangat puas untuk fans City, karena Haaland lagi Haaland menciptakan hat-trick di babak pertama. Babak pertama Haaland sudah menciptakan hat-trick. Tentunya gol-gol ini sangat kita perlu ulas. Misal di gol pertama, di mana gol pertama Haaland didapatkan ketika umpan silang dari Phil Foden mampu diteruskan oleh Haaland melalui kakinya yang sangat kuat. Walaupun dijaga ketat oleh pemain belakang, tapi Haaland mampu menceploskan bola ke gawang dari Dan Henderson, sehingga 1-0 untuk Manchester City. Tentunya gol ini membuat Haaland lebih percaya diri lagi, karena Haaland berburu gol untuk membuat suatu kemenangan. Karena dari Haaland sendiri targetnya adalah menciptakan banyak gol untuk tim. Nah, setelah itu permainan Manchester City lebih hidup lagi. Umpan passing kanan kiri, terus penguasaan bola, serta pemberian ruang untuk Erling Haaland dan cara membuka ruang untuk seorang Julian Alvarez membuat City lebih fluid lagi. Terbukti gol kedua melalui skema 1-2 passing, City mampu membuat kegaduhan di dalam kotak penalti, sehingga bola sapuan dari back Nottingham Forest menuju ke kaki Haaland, dan Haaland dengan mudah menceploskan ke mulut gawang.
2-0 untuk Manchester City. Apakah berakhir? Tidak. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa Haaland lagi menciptakan hat-trick di babak pertama. Tentu gol ketiga akibat dari bola mati sepak pojok, sehingga bola pantulan dari seorang Joao Cancelo mampu dipantulkan oleh Phil Foden. Phil Foden mampu memantulkan bola ke John Stones. John Stones mampu memantulkan bola ke Erling Haaland dan terciptalah gol. Gol pingpong di mana Phil Foden, John Stones, Erling Haaland membuat sebuah karya di depan kotak penalti dan menghasilkan sebuah gol. Hat-trick di babak pertama. Apakah ini berakhir? Tidak. Tentu Pep Guardiola membutuhkan kemenangan yang banyak untuk hal ini. Maka dari itu di babak kedua setelah dimulai tanpa pergantian pemain, sehingga di babak kedua baru mulai City langsung ngegas dengan komposisi pemain yang sama di babak pertama. Sehingga pada menit-menit 50-an City mampu lagi unggul lewat tendangan sepakan roket Joao Cancelo. Boom. Dengan akurasi yang sangat presisi dan kekuatan bola yang sangat dahsyat, mampu memberikan gol dan menggetarkan Jala dan Henderson yang keempat kalinya. 4-0 untuk Manchester City. Apakah sampai di situ? Tidak. Tentunya Manchester City lebih lagi mengasah pemain untuk bermain sangat indah dengan memasukkan Riyad Mahrez dan seorang Cole Palmer. Nah, ketika Cole Palmer dan Riyad Mahrez masuk, permainan City agak sedikit fluid lagi, sehingga bola yang diberikan oleh Riyad Mahrez kepada seorang Julian Alvarez mampu menciptakan sebuah gol. Yang patut kita telaah dari gol kelima yang diciptakan oleh Julian Alvarez adalah umpan dari Riyad Mahrez yang mampu mengecoh pertahanan lawan dan positioning dari seorang Julian Alvarez yang mampu menembak dengan sudut sempit ke gawang dari Dean Henderson dan tidak tanggung-tanggung dikolong sama seorang Julian Alvarez. Memang kekuatan anak ini adalah sama seperti Aguero, mampu memanfaatkan bola sekecil apapun dari sudut sekecil apapun. Bahkan tendangannya sangat keras antara kaki kanan dan kaki kirinya, serta mobile dari striker ini. Makanya saya mengingat Julian Alvarez seperti layaknya Aguero di waktu prime 2011-2012, waktu prime-nya Aguero. Apakah cuma sampai di situ saja? Gak. Julian Alvarez menciptakan brace, yang mana gol tersebut juga kombinasi antara Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, dan mampu diselesaikan oleh seorang Julian Alvarez, di mana bola muntah sepakan Riyad Mahrez mantul ke kaki dari seorang Julian Alvarez. Julian Alvarez mampu mengkeeping bola dan boom, kaki kirinya langsung menciptakan sebuah gol. Mampu menciptakan sebuah gol untuk gol ke-6. Brace untuk Julian Alvarez. Selain Haaland hat-trick, Julian Alvarez menciptakan brace. Tentu duet kedua ini mengingatkan kita pada Edin Dzeko dan Sergio Kun Aguero. Semoga duet maut ini tetap dipertahankan oleh Pep dengan gaya bermain yang sangat bagus, kombinasi long ball dan kombinasi 1-2 passing atau full football atau full possession football yang diterapkan oleh Pep Guardiola. Semoga review ini mampu memberikan pencerahan atau memberikan review yang sangat bagus untuk wawasan sepak bola khususnya Manchester City. See you.